Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTubeku Rencana Kemintang. Di video kali ini aku bakalan ngasih tahu cara buat pesen tiket dari aplikasi KAI Akses. Nah, bagi kalian yang pengen banget naik kereta api dan udah nggak zaman gitu ya, ngantri-ngantri di loket dan lain sebagainya gitu, sekarang udah ada aplikasi KAI Akses yang memudahkan kalian buat pesan tiket untuk bepergian kemanapun kalian mau gitu. Oke, sebelum ke videonya tentunya jangan lupa buat like, comment, share video ini, dan subscribe. Oke, simak videonya baik-baik ya, karena di akhir nanti aku bakalan ngasih tahu tips atau cara yang tepat untuk memilih kursi kereta api agar kalian lebih mudah dan tentunya lebih nyaman gitu ya. Oke, simak videonya. Oke, di video kali ini aku bakalan ngasih tahu gimana sih cara pesen tiket kereta di aplikasi KAI Akses. Tentunya yang pertama kalian harus download dulu aplikasi KAI Akses. Ini tuh tersedia di Android maupun iOS gitu. Lanjut ini ke aplikasinya. Ketika kalian belum punya akunnya, bisa bikin dulu ya. Di sebelumnya ini pasti ada menu buat masuk atau daftar gitu. Ini aku udah daftar. Lanjut, ini di bagian beranda itu kan ada kereta api antar kota maupun kereta api yang lokal gitu. Kalau lokal itu biasanya buat itu ya, kayak satu kota gitu, atau enggak beda kota cuma jaraknya itu enggak terlalu jauh gitu. Ini aku contohin yang KA lokal dulu ya. Ini misalnya asalnya dari Bojonegoro, terus tujuannya Surabaya Pesaturi. Terus tanggal keberangkatan tinggal dipilih aja. Tapi kalau KA lokal itu biasanya H-7 baru bisa dipesan gitu. Misalnya nih ya, ini udah. Terus pilih penumpang, ini bisa 1, 2, 3, 4 sampai 4. Habis itu kalau udah tinggal aja tuh dicari. Nah, ini udah muncul kereta apa aja yang tersedia gitu. Mulai dari 6.000, 13.000 dan lain sebagainya. Terus ada durasinya juga, jam-jamnya, jam keberangkatannya gitu. Ini aku contohin. Nah, ini ya. Terus habis itu tinggal dilanjutkan. Ya. Terus nah, di sini ada detail atau rincian pemesanan. Terus di sini bisa kalian ganti kursi. Kalau dulu itu belum bisa ya, tapi sekarang udah bisa tuh. Yang kosong ini masih tersedia. Kalau yang coklat itu udah terisi gitu. Kalau yang biru, nah kayak ini ada kode CA, itu pilihan tempat duduk kita gitu. Terus tinggal disimpan. Habis itu tinggal ini dicentang, terus tinggal bayar sekarang aja. Kalau misalnya aplikasi link aja udah terpasang di handphone atau di gawai, nah itu tuh bisa langsung otomatis gitu loh, langsung bisa otomatis ke aplikasi link ajanya. Habis itu tinggal verifikasi pembayaran, udah selesai gitu. Kita kembali dulu. Kalau udah selesai pesan, bisa dilihat di yang bagian tiket, menu tiket itu nanti bakalan muncul di sini tuh. Terus ini ada riwayatnya, ini udah pernah aku pesen. Nah kayak gini, nanti ada riwayatnya kayak gitu. Kalau misal belum waktunya keberangkatan, nanti dia ada di sini gitu. Untuk antar kota sama seperti yang KA lokal gitu. Misalnya ya, ini dari stasiun Bojonegoro aja, habis itu mau ke Pasar Senen gitu ya. Kalau ini kalau nggak salah itu bisa jauh-jauh hari banget ya pesennya gitu. Nggak ada batasan H-, seminggu atau H-7 gitu. Terus di sini ada kelas kereta, bisa disesuaikan eksekutif, bisnis maupun ekonomi gitu. Terus habis itu tinggal di seperti yang tadi
Nah, di sini udah ada nama kereta sama jadwal keberangkatannya. Bisa dipilih sesuai kalian masing-masing gitu. Misal pilih ini ya. Nah, bisa tuh langsung pilih kursi. Pilih kursi ya. Nah, di sini juga sama kayak apa yang Kak Lokal tadi, bisa pilih kursi. Tuh. Bisa disesuaikan lah. Sesuka hati mau pilih kursi yang manapun itu. Kalau udah nyaman, klik aja simpan. Udah, habis itu tinggal kalian ke bayar sekarang maupun tambah ke keranjang gitu. Terus kalau udah, tinggal kalian bayar pakai link aja, bisa. Jadi ketika nanti saat boarding, tinggal scan aja barcode yang ada di aplikasi ini, di tiketnya otomatis gitu ya. Misal nih riwayat, biasanya tuh ada gitu kalau masih tiketnya masih aktif gitu, langsung ada barcode-nya. Jadi nanti tinggal ke stasiun, habis itu tinggal di scan gitu. Itu ya cara buat memesan tiket kereta di aplikasi KAI Akses. A few moments later. Itu tadi cara buat pesen tiket kereta melalui aplikasi KAI Akses. Nah, sekarang aku bakalan ngasih tahu tips memilih kursi. Aku juga ini menurut pengamatanku sendiri ya. Jadi untuk memilih tempat duduk kereta yang khususnya ekonomi lokal atau KRD gitu. Nah, kalau aku sendiri itu kan dari rute biasanya ya BCN Bojonegoro ke Surabaya. Nah, itu setelah aku amati memilih nomor untuk pergi ke Surabaya itu memilih kursi yang angka ganjil. Terus misal kalau kalian dari Surabaya ke Bojonegoro atau pulang lagi ke Bojonegoro, nah itu tuh pilih nomor kursi yang berangka genap gitu. Kenapa begitu? Ya karena udah sesuai dengan arah jalan kereta gitu. Jadi biar searah, nggak berlawanan arah, supaya nggak pusing gitu loh ketika di perjalanan gitu. Apakah aku sering kedapatan yang berlawanan arah atau salah tempat duduk gitu? Oh tentu, aku sering banget nggak tepat gitu loh ketika memilih kursi. Nah, habis itu aku di dalam kereta itu kayak mengamati angka-angka yang di dalam kereta. Nah, ketika aku amati dan ternyata aku melihat dari angkanya itu, dan aku bisa menyimpulkan bahwa ketika aku pergi dari Bojonegoro ke Surabaya, nah itu sebaiknya memilih angka yang genap gitu. Terus ketika aku mau balik ke Bojonegoro yaitu dari Surabaya ke Bojonegoro gitu, nah itu memilih nomor kursi yang ganjil biar searah, nggak berlawanan arah gitu. Nah, kalian kalau mau berpergian naik kereta KRD atau ekonomi lokal gitu, wajib banget nonton video ini, karena selain ada cara untuk memesan tiket, ada juga tips atau cara memilih kursi yang tepat gitu. Nah, mungkin itu saja video dari aku. Semoga video aku bermanfaat untuk kalian semuanya, dan jangan lupa buat like, comment, share video ini, dan tentunya subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.